Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari kelompok 4, pengertian dan tipe organisasi serta organisasi yang efektif dan penyakit organisasi. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan diri ya. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Kak Sabili, yang kedua ada Kak Bulan, yang ketiga ada Kak Hanifah, dan yang terakhir ada Kak Ella. Oke, langsung saja kita bahas materi kali ini. Organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu organizer. Dan dalam bahasa Inggris, organisasi disebut organize, yang berarti membentuk suatu kebulatan dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hermaya pada tahun 1996 menjelaskan bahwa organisasi adalah tempat atau wahana proses kegiatan kumpulan orang-orang bekerja sama yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan usaha guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi bisa dipandang sebagai alat atau sistem. Organisasi sebagai alat, artinya organisasi ditujukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Struktur dari organisasi bersifat permanen, namun tidak menutup kemungkinan adanya reorganisasi guna mempercepat tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, organisasi dipandang sebagai suatu sistem. Artinya, terdapat struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran di dalamnya. Apabila kita memandang organisasi sebagai suatu sistem, maka dalam organisasi tersebut terdapat sub-subsistem. Nah, sub-subsistem ini adalah bidang-bidang atau keahlian-keahlian yang ada dalam organisasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar organisasi. Nah, untuk menyusun organisasi yang baik perlu memperhatikan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Terdapat 5 dasar organisasi. Dasar organisasi yang pertama adalah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, mengapa harus memiliki tujuan yang jelas? Karena organisasi yang memiliki tujuan yang jelas berarti memiliki arah yang jelas pula. Nah, tujuan tersebut menentukan adanya keteraturan dalam gerak langkah organisasi. Nah, jika organisasi tidak memiliki arah yang jelas, akan menimbulkan masalah di masa yang akan mendatang. Dasar organisasi yang kedua adalah terdapat pendelegasian tugas dan wewenang. Nah, pendelegasian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain: pertama, pimpinan dapat lebih dengan jelas dan memiliki fokus pada masalah kebijakan. Kemudian, rencana strategis dan pengembangan organisasi. Nah, kedua, bawahan itu memiliki rasa percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, tingkat ketergantungan bawahan terhadap pimpinan berkurang. Yang ketiga adalah memiliki struktur yang mendorong kreativitas para anggota organisasi. Nah, struktur organisasi justru harus mendorong kreativitas para anggota organisasi tersebut. Nah, yang keempat, memiliki satu kesatuan komando. Nah, apa itu maksudnya? Jadi, komando diperlukan guna meminimalkan kebingungan atau konflik yang terjadi. Jadi, di dalam organisasi itu harus ada komando agar setiap pekerjaan yang dideskripsikan itu jelas dan tidak tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir, ada pembagian tugas yang jelas antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Nah, pembagian tugas itu memiliki implikasi pada adanya keteraturan dan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu pekerjaan. Nah, itulah 5 dasar-dasar organisasi yang harus ada dalam organisasi agar organisasi itu baik. Selanjutnya adalah tipe-tipe organisasi. Tipe organisasi yang pertama adalah organisasi lini atau garis. Tipe organisasi ini mempunyai bentuk yang sederhana,
karena menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dan bawahannya. Dalam tipe organisasi ini, atasan mempunyai kewenangan dalam memimpin sepenuhnya dan bawahan sebagai pelaksana. Contoh tipe organisasi ini bisa kita temui pada organisasi pada bidang militer, di mana komandan memiliki wewenang sepenuhnya dalam memimpin pasukan di bawahnya dan pasukan sebagai pelaksana. Tipe organisasi yang kedua adalah organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah suatu bentuk organisasi yang disusun atas dasar kegiatan dari tiap-tiap fungsi sesuai dengan kepentingan perusahaan, di mana tiap-tiap fungsi terpisah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Pada tipe organisasi ini, pimpinan melimpahkan wewenangnya kepada pejabat-pejabat ahli yang memimpin pasukan di bawahnya atau memimpin satuan di bawahnya. Contoh tipe organisasi tipe ini bisa kita temui pada organisasi pada bidang niaga atau perusahaan, di mana direktur utama sebagai pimpinan utama melimpahkan wewenangnya kepada manajernya untuk mengatur satuan di bawahnya. Contohnya, manajer keuangan mengatur keuangan perusahaan, manajer pemasaran mengatur pemasaran keluar masuk barang pada perusahaan, dan lain sebagainya. Tipe organisasi yang ketiga adalah organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal untuk membantu kelancaran dalam mengelola organisasi tersebut. Seorang pimpinan mendapat bantuan dari para staf di bawahnya. Organisasi tipe ini bisa kita temui pada organisasi dalam pemerintahan. Contohnya, dalam pemerintahan daerah, di mana bupati dibantu oleh staf ahli untuk memimpin dan mengkoordinasi satuan di bawahnya. Tipe organisasi yang keempat adalah organisasi panitia atau komite organization. Organisasi panitia ini bersifat sementara karena kepanitiaannya ditunjuk untuk menyelesaikan tugas khusus atau tugas tertentu yang apabila tugas tersebut sudah selesai, maka organisasi atau kepanitiaan ini bisa dibubarkan. Nah, contoh tipe organisasi ini bisa kita temui pada kampus atau pada perkuliahan. Contohnya adalah organisasi dalam mengadakan sebuah acara. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan membahas tentang apa itu organisasi yang efektif. Sebelum kita menuju ke apa itu organisasi yang efektif, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih efektivitas organisasi. Nah, ada banyak pendapat terkait pengertian dari efektivitas organisasi. Berikut akan saya jabarkan pengertian dari efektivitas organisasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Amitai Etzioni. Beliau menjelaskan bahwa efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Yang selanjutnya menurut De Liangie. Beliau mengatakan bahwa efektivitas organisasi adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Selain itu, Gibson juga mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi, merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan, dan pengembangan.
Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. Atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang faktor efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh 4 faktor di dalam budaya organisasi, yakni yang pertama keterlibatan, yang kedua adaptasi, yang ketiga misi, dan yang terakhir konsistensi. Kita bahas terlebih dahulu apa itu keterlibatan. Keterlibatan ialah suatu perlakuan yang membuat staf merasa diikutsertakan di dalam kegiatan organisasi, sehingga dapat membuat staf bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukannya. Nah, keterlibatan sendiri itu terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama pemberdayaan, yang kedua kerja tim, dan yang terakhir kemampuan berkembang. Yang pertama, pemberdayaan. Pemberdayaan ialah proses yang memungkinkan staf untuk dapat memiliki input serta kontrol atas pekerjaan mereka, dan juga kemampuan untuk secara terbuka berbagi saran serta ide tentang pekerjaan mereka. Yang kedua yaitu kerja tim. Kerja tim atau team orientation tersebut akan menunjukkan efektifnya kerja secara tim di dalam memberikan kontribusi pada suatu organisasi, yang mana proses di dalam kerja tim ialah usaha untuk dapat memecahkan suatu masalah dan juga meningkatkan inovasi anggotanya. Yang ketiga yaitu kemampuan berkembang. Kemampuan berkembang ialah kemampuan pada suatu organisasi untuk dapat meningkatkan kemampuan stafnya sehingga dapat ataupun mampu berkompetisi serta juga untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang tadi kita sudah membahas tentang apa itu keterlibatan, selanjutnya kita bahas tentang adaptasi. Adaptasi atau kemampuan adaptasi ialah kemampuan pada organisasi untuk dapat menerjemahkan pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Adaptasi ialah kemampuan organisasi di dalam merespon perubahan-perubahan lingkungan eksternal dengan cara melakukan perubahan internal pada suatu organisasi. Denison dan juga Mirza dalam casida tersebut mengemukakan yakni kemampuan adaptasi dapat dilihat dari 3 indikator, yakni perubahan, berfokus pada pasien atau customer, dan juga keadaan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan. Nah, organisasi itu bisa melakukan adaptasi atau perubahan dengan cara kemampuan pada organisasi untuk dapat melakukan pembaharuan dan juga mampu mengikuti perkembangan serta bereaksi dengan cepat terhadap tren serta mengantisipasi dampak dari pembaharuan tersebut. Yang kedua yaitu berfokus pelanggan. Berfokus pada pasien, customer atau pelanggan ialah kemampuan pada organisasi untuk dapat memberikan perhatian kepada kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu keadaan organisasi. Keadaan organisasi ialah proses yang mendukung suatu organisasi untuk dapat mampu beradaptasi terhadap perubahan dan juga mampu untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik dengan melalui penciptaan serta pengaplikasian hal-hal yang seperti knowledge, kemampuan serta kompetisi, sekaligus juga mampu untuk mentransformasikan kepada yang keadaan organisasi barusan dikit ya, tak jelasin kembali. Keadaan organisasi. Yang selanjutnya yaitu keadaan organisasi. Keadaan organisasi ialah proses yang mendukung suatu organisasi untuk dapat mampu beradaptasi terhadap perubahan dan juga mampu untuk bertumbuh ke arah yang lebih baik. Faktor keefektifan organisasi yang ketiga yaitu misi.
Misi ialah dimensi budaya yang menunjukkan pada suatu inti organisasi yang menjadikan anggota organisasi teguh serta fokus terhadap apa yang dianggap penting oleh organisasi sesuai dengan penelitian. Denison yang menunjukkan bahwa organisasi yang kurang di dalam menerapkan misi akan dapat mengakibatkan staf tidak dapat mengerti hasil yang akan dicapai dan juga tujuan jangka panjang yang ditetapkan yang ditetapkan menjadi tidak jelas. Nah, jadi intinya apabila suatu organisasi tidak menerapkan misi yang telah dibuat di awal, maka organisasi tersebut tidak bisa mencapai tujuan jangka panjang secara jelas. Jadi nanti tujuannya tadi itu abstrak, seperti itu. Yang terakhir yakni konsistensi, ialah tingkat kesepakatan anggota atas suatu organisasi terhadap asumsi dasar dan juga nilai-nilai inti organisasi. Konsistensi dalam menekankan pada sistem keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan juga simbol-simbol yang dimengerti serta dianut bersama oleh para anggota organisasi dan juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi. Oke, barusan kita sudah membahas tentang apa itu efektivitas organisasi. Yang selanjutnya yaitu kita bahas tentang organisasi yang efektif. Organisasi yang efektif itu yang seperti apa? Nah, suatu organisasi dapat dikatakan efektif dikarenakan beberapa hal. Salah satu ahli mengatakan bahwa organisasi yang efektif antara lain yang pertama, keseluruhan organisasi melakukan pekerjaan mereka berdasarkan sasaran dan rencana. Jadi mereka bekerja sesuai dengan job mereka masing-masing. Yang kedua, bentuk mengikuti fungsi. Yang ketiga, keputusan dibuat sesuai dengan informasi yang didapat. Jadi sebelum mereka membuat keputusan, mereka itu sudah mencari informasi mengenai organisasi tersebut, kemudian keputusan yang mereka buat itu sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Yang selanjutnya, organisasi melaksanakan sistem penghargaan. Yang selanjutnya, adanya komunikasi vertikal dan horizontal. Jadi adanya komunikasi antar atasan, antar sesama anggota, seperti itu. Yang selanjutnya, meminimalisir persaingan yang menjatuhkan antar individu dan kelompok. Jadi di situ di organisasi itu harus saling bekerja sama, bukan persaingan untuk menjatuhkan satu sama lain, melainkan saling bekerja sama. Nah, yang selanjutnya, organisasi merupakan sebuah sistem yang terbuka. Jadi dalam organisasi itu bukan yang tertutup ya, terbuka. Jadi harus ada evaluasi, harus ada koordinasi supaya organisasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat di awal. Nah, yang selanjutnya, memelihara integritas dan keunikan organisasi dalam lingkungan yang bebas. Dan yang terakhir, organisasi menjalankan mekanisme umpan balik. Selanjutnya yaitu penyakit organisasi. Apa itu penyakit organisasi? Menurut Risman K. Umar 2002, penyakit organisasi adalah suatu penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, kemudian aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Ada penyakit-penyakit organisasi yang apabila itu berkembang dan meluas, itu akan menjadi penghambat dari suatu organisasi. Mulanya, penyakit-penyakit ini ditunjukkan melalui gejala-gejala yang bisa terdeteksi maupun tidak. Dan apabila penyakit ini tuh sudah mengidap,
di tubuh suatu organisasi itu akan mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian dari suatu organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penyakit organisasi. Husain Usman 2011 menyebutkan jenis-jenis penyakit organisasi itu ada 6, yaitu yang pertama ada Parkinson, yang kedua ada Weberian, yang ketiga ada mania, yang keempat ada depresi, yang kelima ada skizofrenia, dan yang keenam ada paranoid. Yang pertama yaitu Parkinson. Parkinson adalah penyakit yang mempunyai gejala yaitu menambah pejabat baru dalam suatu struktur organisasi. Padahal dalam struktur organisasi tersebut itu tidak diperlukan. Seperti itu. Yang kedua yaitu Weberian. Nah, Weberian ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh menambahkan panjangnya prosedur perizinan, kemudian lamban, boros, dan mempersulit orang lain. Nah, gejala yang seperti ini itu dapat mengakibatkan hasil kerja dari suatu organisasi itu lambat. Yang ketiga yaitu mania. Mania adalah penyakit organisasi yang mempunyai gejala antara lain ambisi besar dalam mengembangkan organisasinya, kemudian mabuk kesuksesan, dan sangat waspada terhadap tragedi. Yang keempat yaitu depresi. Depresi adalah penyakit organisasi yang memiliki gejala diantaranya kurang bersemangat, apatis, dan pasif. Yang kelima yaitu skizofrenia. Skizofrenia adalah suatu penyakit organisasi yang memiliki struktur organisasi yang kacau. Kemudian tidak ada garis kewenangan dan tanggung jawab yang tegas. Dan yang terakhir yang keenam yaitu paranoid. Paranoid adalah organisasi yang memiliki gejala selalu curiga terhadap orang lain, terhadap pihak lain. Seperti itu. Nah, penyakit-penyakitnya sudah disebutkan tadi itu terdapat berbagai pengobatan-pengobatan juga dalam mengatasinya. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ada penyakit itu pasti ada obatnya. Nah, pengobatan-pengobatan organisasi itu antara lain yang pertama yaitu lakukan analisis jabatan. Nah, maksudnya dari lakukan analisis jabatan yaitu mengidentifikasi tugas dan syarat suatu pekerjaan. Jadi misalkan jabatan ini tuh tugasnya apa, kemudian syaratnya apa, seperti itu. Yang kedua yaitu downsizing. Nah, downsizing ini maksudnya yaitu pengurangan jumlah karyawan dengan tujuan untuk menghemat biaya. Yang ketiga yaitu debirokratisasi. Nah, debirokratisasi ini maksudnya yaitu tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan cepat, seperti itu. Yang keempat yaitu deregulasi. Nah, deregulasi ini maksudnya yaitu melakukan pengurangan atau menghilangkan aturan yang dapat menghambat aktivitas suatu organisasi. Kemudian yang kelima yaitu membuat rencana sesuai potensi sumber daya. Dan yang keenam yaitu membuat deskripsi tugas dan fungsi, tugas pokok dan fungsi. Jadi membuat gambaran tugas, misalnya jabatan ini tugasnya apa, fungsinya apa, jabatan ini tugasnya pokok apa, fungsinya apa, seperti itu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.